Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dian Rafiqatun Najah, NIM akhir 33, dan Sherly Amelia Pastikasari, NIM akhir 44, yang akan mempresentasikan makalah yang bertema Al-Hawalah. Definisi Al-Hawalah dalam kitab Al-Fiqh Al-Mu'adzabi bin Al-Arbi'ah yang ditulis oleh Abad Al-Rahman Al-Zahirin telah dijelaskan bentuk al-hawalah secara antropologis maupun normatif. Secara antropologis, al-hawalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Al-hawalah adalah bentuk masdar dari Allah yang secara etimologis bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, dasar hukum al-hawalah. Yang pertama, Al-Quran, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, hadis. Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum Al-Sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar hutang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. Yang ketiga, ijma'. Ulama sepakat memperbolehkan hawalah. Hawalah itu diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Yang keempat, landasan hukum positif. Hawalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya, rukun hawalah. Dalam pelaksanaan hawalah harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memindahkan tanggungan utang atau muhil. Yang kedua, orang yang memberikan utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berhutang padanya secara langsung atau muhal. Yang ketiga, orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya atau muhal alaih. Yang keempat, harta yang diutang yang dialihkan atau muhal bih. Yang kelima, sigot. Syarat-syarat hawalah. Yang pertama, ada kerelaan muhil orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang. Yang kedua, ada persetujuan dari muhal orang yang memberi hutang. Ketiga, hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Keempat, adanya kesamaan hutang, muhil, dan muhal alaih. Selanjutnya, jenis-jenis al-hawalah. Yang pertama, hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang kepada orang lain mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Contohnya, jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut mutlaqah. Ini hanya dalam madhab Hanafi dan Syiah, sedangkan jumhur ulama mengklarifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafilah. Yang kedua, hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih, karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hiwalah yang boleh jaiz berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga, madhab yang selain madhab Hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan mensyaratkan pada hawalah muqayyadah agar hutang mahal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi jika salah satu berbeda, maka hawalah tidak sah. Oke, selanjutnya aplikasi al-hawalah dalam perbankan, yaitu pertama, faktoring atau injak piutang, yaitu di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
Yang kedua yaitu post debt check, yaitu di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill accounting. Secara prinsip, bill accounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill accounting nasabah harus membayar VE, sedangkan pembayasan VE tidak termasuk dalam hawalah. Selanjutnya, berakhirnya al-hawalah, yaitu yang pertama karena dibatalkan atau fasak. Karena itu terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasak. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewarisi harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah muqayyadah, maka berakhirlah sudah akad hawalah ini menurut madhab Hanafi. Jika muhal menghibahkan atau menyediakan harta hawalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Selanjutnya yaitu manfaat hawalah. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-biayaan bagi bank syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.